Film berawal dengan diperlihatkan seorang gangster di Bulgaria bersama komplotannya, yang tengah merampas kotak emas dari seorang bos besar bernama Malik. Dalam aksi kejar-kejarannya itu, pria bernama Kali tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik bernama Mira. Dan di saat itu juga Kali langsung terpesona dengan kecantikan wanita itu. Keesokan harinya karena merasa bersalah Kali pun menghampiri Mira yang sedang melihat lukisan di pinggir jalan. Di sana Kali meminta maaf karena dia telah menabrak Mira di waktu itu. Walaupun Mira sempat marah namun akhirnya dia bersedia memaafkan Kali. Mira rupanya putri dari seorang bos mafia bernama Malik, musuh dari ayah Kali, namun Kali di sini belum menyadarinya. Saat sedang mengantar Mira pulang Kali sempat meminta nomor handphone Mira, dan dari situ Kali merasa jatuh hati kepadanya. Sore harinya Kali dan ayahnya menjenguk anaknya yang kecil bernama Fir di sebuah asrama sekolah. Mereka memasukkan Fir ke sekolah itu karena ayahnya tidak mau Fir terluka akibat pekerjaan ayah dan kakaknya yang seorang mafia. Dari sini diketahui juga, bahwa Kali adalah anak adopsi dari Rinder yang diambil dari jalanan. Namun walaupun anak angkat, Kali begitu menyayangi ayahnya, terlebih pada adiknya Fir. Scene pun berganti ketika berada di tempat lukisan, muncul beberapa orang yang ingin mengganggu Mira. Kali yang berada di sana dengan anak buahnya, hanya memperlihatkan pistol dan mereka yang melihat itu pun langsung kabur. Dari sini hubungan di antara keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Beberapa minggu kemudian Mira yang akan berulang tahun mengundang Kali untuk datang di pesta ulang tahunnya. Namun Kali menolak undangan tersebut, dengan mengatakan bahwa ia akan menjual emas hasil rampasan dari seorang mafia bernama Malik. Dia berjanji pada Mira setelah melakukan pekerjaannya dia akan datang dan memberikan hadiah spesial di hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, Kali dengan anak buahnya berangkat untuk menjual emas hasil rampasannya. Namun di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh musuh dan ditembaki secara membabi buta. Di sana terlihat mobil Kali menabrak salah satu mobil musuhnya dan terguling-guling. Di saat Kali tengah sekarat, Kali melihat seorang perempuan keluar dari mobilnya yang ternyata, perempuan itu, adalah Mira. Dan dari fakta yang ada, ternyata Mira telah merencanakan semuanya, agar emas yang dirampas berhasil diambil kembali. Perasaan tulus Kali, ternyata dibalas dengan pengkhianatan, yang membuat Kali tak habis pikir. Di sana Mira juga sempat akan membunuh Kali, namun karena hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Ia pun, mengurungkan niatnya itu, dan meninggalkan Kali dalam keadaan terluka. Finder yang tahu Kali terluka, berniat balas dendam, namun hal itu segera dilarang oleh Kali, karena ia sendiri yang akan menyelesaikan semua masalahnya. Beberapa hari kemudian Kali yang tak sengaja melihat mobil Mira langsung bergegas mengejarnya. Dalam aksinya itu Mira sempat hampir terlempar ke jurang, namun untungnya Kali segera berlari dan menolong Mira. Di sana, Kali mengungkapkan bahwa ia begitu tulus mencintainya. Kali juga memberi pesan pada Mira untuk tidak muncul di hadapannya, atau dia akan membunuh dirinya. Setelah kejadian itu Mira sadar bahwa Kali memang begitu tulus mencintai dirinya, dan Mira kemudian memutuskan untuk menemui Kali di rumahnya. Melihat Mira di hadapannya, Kali segera mengusir Mira dari rumahnya. Namun Mira bersikeras untuk menunggu Kali di depan rumah Kali. Hujan pun turun, namun Mira masih tetap menunggu Kali di sana. Tak tega melihat Mira kedinginan akibat guyuran hujan. Kali kemudian membawakan payung, dan atas pengorbanan Mira, akhirnya Kali bersedia memaafkan Mira, dan mereka berpelukan. Beberapa hari kemudian, Kali yang sedang memadu kasih, berniat akan melamar Mira. Namun sepertinya mereka masih ragu, karena kedua orang tua mereka, sejatinya adalah musuh. Akhirnya mereka memutuskan, untuk mencoba meyakinkan orang tua mereka masing-masing. Di sana ayah Kali merestui hubungan Kali dan Mira, asalkan Kali bisa bahagia dengan pilihannya itu, walaupun ayah Mira merupakan musuh besarnya. Di hari berikutnya, Kali dan ayahnya mendatangi rumah Malik untuk membicarakan hubungan Kali dan Mira. Belum juga berbicara, anak buah Malik menembaki Kali dan juga ayahnya. Yang pada akhirnya terjadilah baku tembak di antara mereka. Sementara itu, salah satu anak buah Malik menelpon Mira dan mengatakan bahwa Kali dan ayahnya telah mengkhianati mereka. Dalam baku tembak itu, terlihat kedua orang tua Kali dan Mira saling menodongkan pistol. Namun sialnya, setelah Mira sampai Mira melihat Kali tengah memegang pistol yang dibawa oleh ayahnya.
hingga membuat Mira menyangka bahwa Kalilah yang telah membunuh ayahnya. Kecewa dengan apa yang dilihat, Mira kemudian menembak Kali tepat di dadanya. Setelah kejadian itu, demi keamanan, anak buah Malik menyarankan Mira, agar Mira dan adiknya, Ishita, untuk segera pindah. Sementara itu, Kali yang tengah terbaring akibat luka tembak, mendapat saran dari temannya untuk pergi dari Bulgaria dan memulai hidup yang baru, dengan identitas yang baru juga. Trotpret. 15 tahun kemudian, diketahui, Kali sekarang tinggal di India. Dia sekarang hanya mengelola bengkel modifikasi mobil, dan juga menggunakan nama baru yaitu Raj. Saat sedang berbincang santai dengan teman-temannya, tiba-tiba sekelompok warga di sana terlihat memukul seseorang yang kedapatan mencuri handphone. Melihat itu, Kali segera menghampirinya dan kemudian menanyakan alasan, mengapa mencuri handphone milik orang lain. Pencuri itu menjawab bahwa ia terpaksa mencuri, hanya untuk menutupi kebutuhan adiknya. Mendengar itu Raj malah meminta dompet milik temannya, dan kemudian memberikan semua isi uangnya pada si pencuri. Scene berganti di mana kita diperlihatkan, Fir yang sudah dewasa dan sedang mengendarai mobil bersama temannya. Di tengah jalan terlihat ada seorang wanita cantik yang ingin menumpang mobil miliknya. Sementara itu, temannya Fir mengingatkan pesan dari Raj, kakaknya, untuk tidak memberi tumpangan pada orang asing terlebih, dia adalah seorang perempuan. Namun Fir yang sangat penasaran dengan wanita itu, tidak mau membuang kesempatan untuk bisa berkenalan dengan wanita tersebut. Di saat itu juga, Fir kemudian meminta temannya untuk menemaninya kencing di pinggir jalan, ganteng tapi jorok. Di saat temannya tengah asik menggoyangkan air kencingnya, Fir kemudian meninggalkan temannya itu, untuk segera menemui wanita tadi. Sungguh terlalu, teman biadab. Di sana, wanita itu memberi penjelasan bahwa ia akan ke kantor hukum, dan sialnya, kantor itu akan tutup 10 menit lagi. Sedangkan motor miliknya tengah mogok. Mendengar itu, setelah mereka masuk ke mobil, Fir langsung gaspol, berharap wanita itu tidak terlambat, sampai-sampai Fir menabrak tukang balon, dan dia tidak bertanggung jawab pada tukang balonnya. Namun dari hal itu, membuat wanita itu tak terlambat datang ke kantor hukum. Di sana, wanita itu sangat berterima kasih pada Fir, dan juga memperkenalkan namanya dengan nama Ishita. Sepulang ke rumahnya, Fir kemudian menjelaskan tentang kerusakan mobil milik kakaknya. Walaupun Raj tidak marah dengan Fir, namun Fir harus bertanggung jawab dengan memperbaiki mobil yang dibawanya. Di saat Fir tengah memperbaiki mobil miliknya, tiba-tiba Ishita datang, dan menjelaskan bahwa dia sedang memperbaiki motor yang mogok tempo hari. Dalam obrolan mereka, Fir mencoba mencari perhatian dengan mengatakan bahwa ia sangat takut dengan kekejaman kakaknya. Namun dari kejauhan ternyata Raj mendengar semua yang dikatakan Fir. Mengetahui keberadaan kakaknya, Fir kemudian memberi kode pada Raj bahwa ia menyukai gadis itu. Sementara itu, Ishita yang telah terprovokasi oleh omongan Fir, kemudian mencoba membela Fir dan meminta agar Raj tidak memukuli Fir lagi. Dia harus menjadi kakak yang baik untuk adiknya. Dan jika nanti Raj kedapatan masih berbuat jahat pada adiknya, dia akan berurusan dengannya, tegas Ishita. Mendengar itu, Raj mengiyakan permintaan Ishita sebelum akhirnya Ishita meninggalkan rumah mereka. Setelah Ishita pulang, Fir pun mencium kakaknya, sebagai ucapan terima kasih, karena telah mau bekerja sama. Raj pun hanya senyum, dan mendukung Fir untuk mendapatkan hati Ishita. Di keesokan malamnya, Fir berinisiatif mengantarkan motor milik Ishita ke rumahnya. Di sana, Ishita sangat berterima kasih pada Fir, dan kemudian mempersilahkan masuk untuk sekedar minum kopi. Di dalam rumah, Ishita prihatin dengan Fir yang mempunyai kakak kejam, seperti Raj. Mendengar itu Fir kemudian meluruskan, dengan mengatakan bahwa semua itu adalah bohong. Fir mengatakan itu, hanya karena ingin mencari bahan obrolan dengan Ishita. Di saat mereka tengah asik mengobrol, tiba-tiba, teman Fir datang, dan mengajak mereka pergi keluar, untuk mencari angin. Setibanya di tempat hiburan, Ishita tanpa sengaja melihat pria tua yang sedang dipaksa oleh seorang pria bernama King, untuk bertransaksi narkoba. Perlu pendengar ketahui, King merupakan bos narkoba, yang menguasai pasar di kota tersebut. Mengetahui itu, Ishita kemudian mencoba menelpon polisi. Namun dengan segera, HP Ishita dirampas dan dibanting hingga rusak. Tak terima dengan hal itu, Fir kemudian menghajar mereka semua sendirian. Namun, sebelum sampai di rumah,
Fir dicegat oleh anak buah King dan kemudian dihajar, buk, untuk balas dendam. Dari kejadian itu, Fir kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sebagai kakak yang baik, Raj tak terima dengan apa yang dialami oleh adiknya. Di sana, Raj mendapat informasi dari temannya, siapa dalang dari semua itu. Dengan memakai baju ala hacker, Raj bersama dua temannya mendatangi mereka di sebuah gudang. Dan tanpa, babi Bu dan Bo, langsung menghajar mereka satu persatu tanpa ampun. Tumpukan narkoba yang ada di sana juga, dibakar habis oleh Raj. Begitulah ngerinya, gangster go internasional dalam menyelesaikan masalah. Sebelum meninggalkan tempat itu, salah satu dari mereka berkata, bahwa ia telah salah karena telah berurusan dengan bos mereka yaitu King. Tapi bukannya takut, Raj malah memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Kali. कहना काली आया था। Mengetahui semua narkobanya telah habis terbakar. King menyangka bahwa kakaknya Fir lah yang melakukan semua itu, untuk balas dendam, dengan insiden yang dialami oleh adiknya. Dan tak lama dari itu, King dengan anak buahnya mendatangi rumah Raj dengan membawa senjata. Teman Fir yang berada di situ juga siap akan mengeluarkan senjata, namun Raj memberi kode untuk tidak melakukan apapun. Raj dengan gaya sok polosnya kemudian menjelaskan pada King, bahwa ia hanya montir mobil biasa, dan mana mungkin berani melawan pentolan wilayah. King yang tidak makan bangku sekolah, langsung mempercayai Raj, dan kemudian mengajak anak buahnya untuk meninggalkan rumah Raj. Di malamnya, Fir yang telah menyiapkan suasana dan tempat yang romantis, kemudian mengungkapkan isi hatinya yang begitu wow pada Ishita. Gak lama mikir, Ishita langsung menerima cinta Fir, dan sekarang mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih, cie. Di keesokan harinya, mereka, Fir dan Ishita berniat memperkenalkan anggota keluarga mereka masing-masing. Namun sangat terkaget-kaget jantung serasa mau copot. Baik itu Raj ataupun Mira, kini telah mengetahui bahwa adik mereka merupakan sepasang kekasih. Dari hal itu, Raj dan Mira tentu saja, tidak mengizinkan adik mereka untuk meneruskan hubungannya lagi. Sementara itu Ishita dan Fir yang masih bingung, menyangka bahwa kakak mereka mungkin dulu adalah sepasang kekasih, yang cintanya harus kandas. Ditambah, Raj dan Mira sampai sekarang belum juga mempunyai pasangan. Karena kecurigaan itu mereka berdua akhirnya merencanakan sesuatu, agar Raj dan Mira bisa CLBK kembali. Rencana pun dimulai, mula-mula, Ishita menaruh sesuatu di mobil Mira, itu bertujuan agar mobilnya mogok di tengah jalan. Di sana Fir sangat yakin bahwa kakaknya akan membantu Mira, mengingat Raj setiap hari melewati jalan yang sama dengan Mira. Rencana pun berhasil, mobil Mira mogok di tengah jalan. Mana malam, cewek, sendirian pula. Untung, benar tuh kata Fir, Raj lewat di jalan itu, dan segera turun dari mobilnya untuk memperbaiki mobil Mira. Diam, tanpa suara, itulah adegannya, sampai mobil Mira telah selesai diperbaiki. Baik Raj dan Mira, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan Mira sampai tak mengucapkan terima kasih pada Raj. Sekarang kita diperlihatkan dengan teman Fir yang jahil dan konyol. Itu dia orangnya, di sana ketika melihat mobil King diparkir di depan gereja. Dia malah membawa ke bengkel dan menyuruh Fir untuk mengecat mobilnya. Benar-benar gak ngotak si ini orang. Dan ketika mobilnya telah beres, ternyata ada narkoba di dalam bagasinya. Bukannya diserahin ke polisi, malah dibakar entu narkobanya, sambil minum arak pula. Dan tak lama dari itu, King tiba-tiba datang untuk minta bantuan. Karena mobilnya mogok tak jauh dari situ. Di saat teman Fir yang setengah mabok lagi ngobrol dengan King, hampir aja, dia keceplosan tentang mobil miliknya yang diambil. Di tempat lain, Raj, yang masih begitu mencintai Mira, dari kejauhan terlihat sedang memperhatikan Mira yang sedang berada di restorannya. Tiba-tiba terlihat anak buah King mendatangi Mira, dan meminta pada Mira untuk menjual narkoba di restorannya. Jelas saja Mira langsung menolak tawarannya itu, hingga membuat anak buah King marah dan hendak memukulnya. Beruntung, Raj langsung ke situ dan seperti biasa, dihajarlah anak buah King, untuk yang kesekian kalinya. Setelah anak buah King eleh kabeh, karena Mira masih menyimpan dendam pada Raj, Mira pun tak mau berterima kasih pada Raj. Seperti itulah cinta, penderitaan tiada akhir.
Tak lama dari itu, di rumah, Mira melihat Ishita yang tengah asik teleponan dengan Fir langsung menegur Ishita, untuk tidak berhubungan lagi dengan Fir. Namun ketika melihat kecewanya Ishita dengan perkataannya, Mira lantas menyuruh Ishita agar Fir besok datang menemuinya. Singkat cerita, ketika mereka bertiga telah bertemu, di sana Mira membuat keputusan bahwa Fir boleh menikah dengan Ishita dengan catatan, dia harus meninggalkan Raj dan tinggal bersamanya. Mendengar hal itu membuat Fir menjadi dilema. Namun akhirnya, Fir memutuskan untuk meninggalkan Ishita daripada harus berpisah dengan kakak tercintanya. Baginya, keluarga adalah nomor satu. Sebelum pulang, Mira malah mengungkapkan bahwa Raj bukanlah kakak kandungnya. Raj hanya seorang anak yang diambil dari jalanan dan diangkat menjadi seorang anak, bak siang bolong disambar petir. Begitulah hati Fir sekarang. Sepulang ke rumahnya, Fir langsung menanyakan pada Raj, dengan kebenaran yang didengar dari Mbak Mira. Di sana, Raj membenarkan apa yang dikatakan Mira, namun walaupun Fir bukan adik kandungnya, namun ia begitu sayang pada Fir melebihi siapapun. Setelah kejadian itu, Raj memutuskan untuk menemui Mira. Di sana Raj menuduh Mira, bahwa ia berniat untuk memisahkan dirinya dengan Fir. Namun Mira membantah dan malah mengungkit kejadian masa lalu bahwa Rajlah yang harus bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tuduhan itu segera dibantah oleh Raj, dan malah meminta agar Mira menembak dirinya jika apa yang dikatakannya adalah bohong. Melihat dari sorot matanya dan kejujuran dari nada bicaranya, membuat Mira sekarang mulai percaya bahwa Raj bukanlah yang membunuh ayahnya. Keesokan harinya, tangan kiri ayah Mira memberitahu fakta masa lalu, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang mengkhianati ayah Raj. Mendengar kebenaran itu, membuat Mira begitu merasa bersalah dengan semua yang dilakukan selama ini pada Raj. Di pagi harinya, Mira menemui Fir di rumahnya. Di sana Mira mengizinkan Fir untuk menikah dengan Ishita dan tinggal bersama kakaknya, Raj. Mira juga meminta maaf pada Raj, yang selama 15 tahun telah benci dan dendam pada Raj. Sepertinya mereka telah akrab dengan cepat. Di sana, Raj malah mengatakan bahwa tepatnya, 15 tahun 5 bulan 10 hari. Itulah waktu aku begitu rindu padamu, Mira, sedangkan kamu begitu dendam padaku. Namun dari sorot mata Mira, Raj pun sadar bahwa cinta Mira tak berkurang sedikitpun. Begitulah cinta, derita tiada akhir. Dan sekarang, kisah cinta mereka dimulai kembali. Di sebuah pesta pernikahan temannya Fir, terlihat King sedang melihat sebuah mobil, yang dia yakini bahwa mobil itu miliknya. King kemudian menanyakan keberadaan narkoba miliknya pada temannya Fir, yang bernilai jutaan $8. Bodohnya, Fir malah memberitahukan bahwa narkoba miliknya telah habis dibakar. Tak terima dengan itu, King langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Fir dan juga teman-temannya. Mira yang menyaksikan hal itu, kemudian memanggil Raj untuk segera membantu mereka. Mendengar teriakan dari Mira, Raj tanpa ragu langsung menghampiri mereka dan kemudian menghajar anak buah King tanpa ampun. Di sana, King mengeluarkan pistolnya dan akan menembak Raj. Mira yang tahu hal itu kemudian mendorong Raj hingga tembakannya malah mengenainya. Mendengar letusan senjata api, para tamu undangan dengan berani mengejar King dan mengeroyoknya. Sementara itu Mira kemudian dilarikan ke rumah sakit, yang untung saja tembakan dari King tidak mengenai organ vitalnya, dan kemudian film pun beres. Sampai jumpa ya teman-teman. Bagi yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hari yang suci ini. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.